Kajian pada pagi hari ini kita buka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Ustadz Syakir Jamaluddin kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ini temanya karena pas dengan kejadian yang sedang menimpa Indonesia. Ya, kita tahu saat ini saudara kita yang di Aceh, khususnya daerah-daerah bawah gunung itu, ya, ada Gunung Leuser di sana. Itu sebagiannya sudah gundul memang. Ada daerah yang Aceh Tamiang, ya, kemudian Sumatera Barat, Padang Panjang, Lembah Anai, ya, kemudian ada Sumatera Utara, ya, dan itu, ya, sedang ditimpa musibah. Ya, kita doakan semoga saudara kita bisa sabar menerima ini, yang sakit bisa segera sembuh, yang meninggal dicatat sebagai syahid minas syuhada, dari orang-orang yang syahid, yang insya Allah akan mendapatkan ganti yang lebih baik berupa surga. Kita doakan, Allahumma ajurna fi musibatina wa akhlif lana khairam minha. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darkis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari beratnya ujian, dari himpitan penderitaan, dari jeleknya hukuman, dan dari hinaan musuh. Amin, amin, ya rabbal alamin. Bapak Ibu muliakan Allah, ujian itu sebuah kemestian. Tidak ada yang hidup di dunia ini, apalagi dia mengaku beriman, dibiarkan begitu saja mengatakan amanna wahum la yuftanun, mengatakan kami beriman dan tidak diuji lagi keimanannya itu. Kalau dalam Al-Quran itu bisa kita temui dalam Quran surat 29 ayat 1 sampai 3. Alif lam mim, ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun. Apakah manusia itu mengira akan ditinggalkan, dibiarkan untuk mengatakan kami beriman dan mereka tidak diuji lagi. Walaqad fatanna alladhina min qablihim falaya'lamannallahu alladhina sadaqu walaya'lamannal kadhibin. Dan sungguh benar-benar kami uji orang-orang sebelum mereka. Jadi orang dulu juga diuji. Dan Allah sungguh mengetahui siapa yang imannya benar dan siapa yang imannya bohongan, hanya pengakuan saja. Ya, dalam Al-Baqarah ayat 10, 11 dan seterusnya sekitar itu orang-orang munafik itu mengatakan kami ini hanya memperbaiki, tidak untuk merusak, padahal aslinya merusak. Ya, itu sifat orang munafik. Ya, setelah Allah bukakan kita dan melihat dengan mata kepala lewat
siaran televisi yang tadinya sebelum siaran itu dimunculkan itu masih bisa membantah ini adalah bencana alam, tapi ternyata kita lihat pohon-pohon banjir disertai dengan pohon-pohon yang sudah digergaji, ada namanya lagi pohon itu, sehingga terdeteksi siapa yang sebenarnya melakukan pembalakan liar. Gampang sekali untuk mengetahui itu, ya. Siapa yang memberikan izin terhadap pengusaha-pengusaha hutan, ya, itu kelihatan. Anda searching di internet itu sudah menjadi rahasia umum. Rahasia kok umum ya, maksudnya semua orang bisa tahu gitu, ya, bisa mengetahui. Itu maaf ya, pemberian izin yang berlebihan itu sampai 1,62 juta hektar itu kelihatan itu. AI saja bisa menjawab itu, ya. Kemudian eksekusinya yang terbesar itu pembalakan liar di Indonesia itu 2016. Coba saja dilihat pada masa menterinya Siti Nurbaya, SB, SN, inisial, udah terlanjur, sudah menjadi rahasia umum. Coba saja bisa diketahui siapa pengusaha yang melakukan penggundulan hutan itu sudah masuk di kita semua, ya. Supaya maksudnya apa? Diusut benar-benar. Diusut benar-benar, karena ini bencana luar biasa, sangat-sangat luar biasa. Kalau bencana itu memang tetap akan terjadi. Kalau dalam Quran itu ada 10 istilah kebencanaan. Ini saya ambilkan dari HPT 3, Himpunan Putusan Tarjih 3, halaman-halaman terakhir, bab terakhir itu fikih kebencanaan. Dari halaman 599 sampai ibadah di tengah bencana itu, saat bencana itu pada halaman 679. Dan bukan hanya teori, bukan hanya panduan bagaimana Al-Quran berbicara tentang musibah, tentang bencana, tapi langsung berikan solusinya ketika saudara-saudara kita terkena bencana. Tarjih itu ngasih tuntunan Muhammadiyah, makanya MDMC-nya, ya, apa itu, Muhammadiyah Disaster Management Center, ya, jadi pusat manajemen Muhammadiyah untuk bencana. Itu sudah turun. Dana Bapak Ibu yang Ibu sumbangkan Sabtu lalu itu juga sudah disalurkan, ya. Nanti kemudian disusul dengan lembaga resilience bencana. Apa itu? Lembaga yang menangani ketangguhan bencana. Karena dahsyat ini, ya, fisik kena, jiwa melayang, kemudian harta benda habis, desa bergeser, ya. Bahwa itu dahsyat, itu betul-betul luar biasa, ya, luar biasa. Kalau kita lihat, nah itu perlu pendekatan psikis, ya, untuk membangkitkan kembali, tapi sesuai dengan tuntunan Quran. Kata tarjih itu, bencana itu tidak semata karena hukuman terhadap diri kita, tapi bisa jadi itu sebagai bentuk kasih sayang Allah terhadap diri kita, di mana Allah mau memasukkan kita ke dalam surganya. Itu luar biasa itu pendekatannya. Jadi tidak nyalah-nyalahkan karena maksiat yang kita lakukan. Itu benar, sebagian ayatnya memang mengatakan begitu. Karena kemaksiatan kita, karena bebal, tidak mau mendengar, sehingga Allah kasih hukuman langsung, ya. Nah,
Kita lihat misalnya 10 istilah itu apa? Musibah yang pertama yang sudah dijadikan sebagai bahasa Indonesia, dari kata asoba yusibu musibah, artinya itu menimpa, dan ini bisa berupa kebaikan dan bisa juga berupa keburukan. Ya, nanti dibaca Quran surat 4 ayat 79. Ya, kemudian hadis sahih riwayat Muslim, di situ dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ajaban li amril mukmin, sungguh ajaib perkara orang mukmin, ketika inna amrohu kullahu khair, semua perkaranya itu selalu bagus. Walaisa dzaka li ahadin illa lil mu'min, dan itu tidak terjadi seperti itu kecuali bagi orang yang beriman. Kita beriman dengan takdir, ya. Takdir itu ada takdir baik, ada takdir buruk. Nah, orang mukmin ini sikapnya insya Allah kalau dia menjalani agamanya dengan benar. Semalam Ustadz Matan itu salah satu yang membuat orang tangguh itu karena orang memegangi agamanya. Ada orang yang beragama tapi tidak memegangi agamanya dengan baik. Dia beragama, dia muslim, tapi dia tidak memegangi agamanya. Bagaimana mau memegangi? Dia tidak pernah menyempatkan waktunya untuk ngaji, sibuk saja dengan dunia. Coba kalau misalnya dia ngaji dengan benar, itu dia terima. Nah, ini ajaibnya, luar biasanya orang beriman. In asobathu sarra syakara, apabila dirinya ditimpa dengan kebaikan, dia bersyukur, dia berterima kasih. Kalau ditimpa kebaikan, fakana khairul lah, itu bagus baginya, bersyukur, tidak kemudian kufur, sombong, ya. Kemudian wa in asobathu darra, dan apabila ditimpa dengan kesusahan, musibah yang menyakitkan, sobaro, dia bersikap sabar, fakana khairul lah, itu pun baik baginya. Jadi sikapnya syukur, sabar. Kalau tidak sabar, ya syukur. Nah, makanya kita mau meneguhkan keimanan kita pagi ini. Yang kedua, artinya bala. Bala itu ujian, pemberian. Nah, ujian ini pun bisa berupa kebaikan dan juga bisa berupa keburukan. Wa balawnahum bil hasanati was sayyiat la'allahum yarji'un. Quran surat 7 Al-A'raf 168. Kami uji mereka bil hasanat, dengan kebaikan-kebaikan, wasayyiat, dan keburukan-keburukan, la'allahum yarji'un, semoga mereka mau kembali ke jalan yang benar, mau kembali kepada Allah. Ya, ada 10, ini baru 2, tapi kita tidak akan bahas, ya, panjang lebar. Nanti ada fitnah, ada azab, ada fasad, ada halak, ada tadmir, pembinasaan atau kehancuran, ya, ada tamzik, ada iqab, ada nazilah. Nah, kunut nazilah itu munculnya di sini istilahnya. Kemudian, nah, dari ayat itu kita tahu bahwa bentuk ujian yang datang dari Allah itu, bala itu ada 2, kebaikan dan keburukan. Kullu, kemarin Ustadz Irut menyinggung ayat ini, Quran surat 21 ayat 35. Kullu nafsin dha'iqatul maut, sesungguhnya semua yang berjiwa itu pasti
menemui kematian. Jadi Anda ini calon mati, saya juga, ya. Kita ini semua calon mati. Kapan waktunya wallahu a'lam. Tapi yang paling bagus selalu dalam keadaan iman dan takwa. Itu sebabnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu mengingatkan dengan ayat ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, supaya orang tidak kehilangan kendali, selalu menjadi Islam dalam seluruh kehidupannya. Dia mengislamkan, pasrah, bongkoan terhadap keputusan Allah. Allah mau ambil semua, silahkan, toh ini milik Allah, titipan. Allah mau kasih kita, itu urusan Allah. Jadi gitu sikapnya orang beriman, ya. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah, dan kami menguji kalian dengan keburukan dan kebaikan, fitnah, sebagai cobaan, ya, ujian. Wa ilaina turja'un, dan kepada kamilah semuanya akan dikembalikan. Pakainya kalimat majhul pasif. Artinya apa? Turja, dikembalikan. Kalau kita menjalani hidup selama ini tidak sesuai dengan maunya Allah, maksiat, durhaka kepada Allah, ya, sisi manusiawi kita tidak mau kembali kepada Allah, maunya tidak kembali kalau bisa. Cuman masalahnya tidak bisa, tidak ada pilihan lain kecuali semuanya kembali kepada Allah. Maka kembalilah sujud mumpung masih ada waktu. Ebit GAD. Iya, masih ada waktu. Apa itu judulnya? Tadi saya searching tadi, ya. Mumpung masih ada waktu. Nah, sudah ada yang senandung-senandung, ya. Saya lihat. Oh, bukan. Bila masih mungkin kita menorehkan batin atas nama jiwa dan hati tulus ikhlas, mumpung masih ada kesempatan buat kita mengumpulkan bekal perjalanan abadi. Tolong celengan dikelilingkan. Ini refleksi kok, yo. Renungan. Tapi bagus, Ebit itu disebut dengan penyanyi yang religi. Kenapa dia sangkutkan dengan ayat-ayat Allah untuk kita refleksi? Karena ada yang dikasih ceramah tidak mempan, bisanya masuk lewat lagu. Nah, Ebit itu sebagai alumni sekolah Muhammadiyah, MUHI, Muhammadiyah 1 Yogyakarta, beliau dari Banjar, itu kasih ingat kita lewat lagu, ya. Nah itu, jadi silahkan Anda berkreasi, dan beberapa kali kita sudah undang, ya, untuk sholawat bareng, ya, di pengajian kita, ya. Nah, saya lanjut baca ayatnya, walaupun banyak permintaan. Nanti aja. Nah, ujian dengan kebaikan, kita lihat misalnya, inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Jadi, ya, kami jadikan apa-apa yang di bumi ini sebagai perhiasan, dan kami uji mereka, siapa di antara orang-orang ini yang paling bagus amalnya. Jadi Allah kasih kehidupan, Allah kasih kita kematian untuk menguji kita. Siapa di antara kita ahsanu amala, yang paling bagus amalnya. Jadi itu dijadikan sebagai pelajaran, ya.
kenikmatan ya dia syukuri tadi, kemudian musibah dia sabar, dia semua kembalikan kepada Allah. Ya, dia katakan kalau mendapatkan kenikmatan, hada min fadli rabbi, ini adalah karunia dari Tuhanku, bukan usaha kita murni. Ya, bukan usaha kita murni. Nah, kemudian apa lanjutnya? Liyabluwani aashkur am akfur, supaya untuk saya diuji dengan kenikmatan berupa istana, ya, Nabi Sulaiman ini, ya, apakah saya bersyukur ataukah kufur, tidak mengakui bahwa semua yang kita dapatkan dari Allah. Itu ujian kita. Apakah saya bersyukur? Kalau dia bersyukur, dia katakan alhamdulillah, dan dia ikuti apa maunya Allah. Nah, nyahnyo, sedekah, berbagi. Ya. Tapi kalau kufur, ini kan hasil usaha saya sendiri. Ya, tidak ada kaitannya dengan mereka-mereka yang terkena ya takdir kemiskinan. Ya, jadi itu kan karena dia malas. Ya, ada orang yang rajin tapi kena musibah juga. Berusaha berkali-kali, jatuh bangun, jatuhnya lama. Bangunnya sebentar, jatuh lagi. Ada yang begitu. Iya, capeknya terus. Ada yang berusaha sedikit, kemudian nikmat. Jatuh sebentar, berat, kemudian bangkit lagi. Nah, ini karena karakter. Anak muda kita kumpulkan semalam itu supaya punya ketangguhan. Karena kita kenal lah, generasi Gen Z itu rentan, ya, rawan pecah, disebut juga dengan generasi stroberi. Kena masalah sedikit bunuh diri. Ya, bunuh dirinya juga tidak pas di pohon tomat. Enggak matilah. Ya syukur maksudnya gitu, alhamdulillah. Ya. Dia tidak menjadi manusia yang rentan, ya, rentan. Kita mau kuatkan. Kita mau kuatkan dengan spiritual, modal spiritual dan adab, akhlak. Kita tahu lah ya bagaimana anak-anak muda sekarang itu adabnya agak kurang terhadap orang tua. Iya. Jangan menyebut nama ya, enggak enak. Gibran enggak enak, jangan. Oh, astagfirullah. Itu dari hati yang terdalam. Mudah-mudahan mereka beliau menjadi baik. Amin. Baik, saya lanjut. Bisa juga dengan keburukan berupa musibah yang menyakitkan dan menakutkan yang membuat kita putus asa dan frustasi. Ada dulu ibu-ibu karena semua yang usaha itu adalah suaminya, ketika suaminya dipanggil oleh Allah, dia terjun ke lubang lahat itu. Mati aja saya sama suami saya. Dia tidak kuat membayangkan bagaimana dia akan menjalani hidupnya ke depan. Ya, dia mau mati aja karena saking cintanya, saking putus asanya menatap masa depan. Padahal bisa jadi Allah itu tahu sebenarnya orang ini kuat, karena tidak pernah ada ujian dari Allah kecuali sesuai dengan kemampuannya. Cuma siapa yang kita dengar, Allah kah atau bisikan setan? Setan itu memang golek konco, cari teman. Iya, cari teman supaya ada nemeni di neraka. Bagaimana caranya? Ya, jangankan yang begitu, orang yang sudah soleh, rajin sholat itu pun masih tetap diganggu. Ya, sudah mau menjalankan ibadah masih tetap diganggu. Ya, nah itu kerjanya setan. Baik, itu ayatnya yang sudah sangat populer. Walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Sungguh benar-benar kami akan menguji kalian. Ini musibah ya, bentuknya musibah yang menyakitkan. Ya, dengan ketakutan, walju, kelaparan, wa naqsim minal amwali wal anfus, kekurangan atau bahkan kehilangan harta
dan jiwa, wassamarat dan buah-buahan, ya, wabasyiris sabirin, karena ini adalah sebuah kemestian. Ujian itu, musibah itu, tapi Allah mau menghibur, dan berikan kabar gembira pada orang yang sabar. Siapa itu? Alladzina idza asabathum musibah, yaitu orang-orang yang ketika mendapatkan musibah dia semuanya kembalikan kepada Allah. Qalu inna, sesungguhnya kita, lillah, milik Allah. Wa inna, dan sesungguhnya kita, ilaihi, kepada Allah lah, rajiun, nanti sama-sama kembali. Tidak ada yang tidak kembali. Ya. Baik. Nah, itu kira-kira. Kemudian macam-macam bencananya ini yang harus kita pelajari. Fikihnya di sini, memahami bencana, karena fikih itu artinya paham. Ya, kalau fikih itu al-fahmul amik, pemahaman yang mendalam. Apa sih kata Quran? Apa sih kata Allah dalam Al-Quran? Ini sebagai panduan kita. Pertama, kalau di tarjih itu di sini ada dua saja, ya. Karena bencana alam. Misalnya kalau gempa bumi, karena pergeseran lempeng. Daratan itu sebenarnya adalah lempeng, ya, besar. Nah, yang dimunculkan hanya sedikit berupa gunung. Daratan ada gunungnya, ya. Tapi yang di bawah itu lebih besar. Itu bergerak. Kata Allah, wataral jibal, kamu perhatikan gunung-gunung itu, tahsabuha jamidah, kamu kira dia diam di tempatnya, wahia tamur, padahal dia itu bergerak. Coba, mana ada kitab suci yang menginformasikan pergerakan di bawah laut itu kecuali Al-Quran? Ada tidak? Tidak ada, kecuali Quran. Kalau bukan buatan Tuhan, tidak mungkin tahu sampai sedalam ini, ya. Subhanallah. Nah ini, ya, meresahap seperti bergeraknya awan. Jadi kadang bersentuhan, ketika bersentuhan gempa. Ada juga yang api di dalam laut. Kemarin salah satu tamu kita itu, Pak Dani itu sopir menginap di sini. Sopir kapal tanker. Nakoda, kapten. Ya, 300 meter. Jadi lebih luas sana kapalnya dibanding daripada Oma Sawabodeh ini. 300 meter. Ya, panjang sekali, lebarnya 50. Dia ceritakan di bawah itu, karena kan terdeteksi supaya tidak nabrak gunung gitu loh. Ada kameranya di bawah. Di bawah itu ada gunung-gunung Merapi. Ya memang di bawah laut tetap menyala gitu. Yang kita lihat kan yang vulkanik, yang kelihatan, yang di bawah gunung itu ada. Di daerah Indonesia Timur juga ada. Ya, Sulawesi Tengah itu, daerah Luwu itu ada juga. Yang kadang kalau airnya turun itu keluar. Tidak ada yang menginformasikan ini kecuali Quran. Ya, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Kalau masih ragu juga, nah itu artinya tidak mau baca Quran. Ya, sun Allahilladzi atqana kulla syai'. Allah yang membuat kokoh terhadap yang ini, semua ciptaan Allah itu, ya, pergeseran untuk memberikan tempat yang terbaik. Pulau Jawa itu kalau misalnya Anda baca dalam ratusan tahun ke depan itu kelelep oleh Australia, kena tabrak. Ya. Tenang Pak, tenang, tidak sekarang. Ya. Tidak sekarang. Ya. Tapi itu memang akan karena di bawahnya. Ya. Nah, kemudian innahu khabirum bima taf'alun, sesungguhnya dia maha waspada terhadap apa yang kalian lakukan. Jadi tidak ada yang lewat.
Yang kedua, bencana non alam. Lah inilah yang ayat yang sering disinggung dan kita ketahui bersama, dhaharul fasada fil barri wal bahr, telah terjadi kerusakan al-fasad di daratan dan di lautan, bima kasabat aidin nas, akibat perbuatan tangan-tangan jahat manusia, liyudhiqahum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un, supaya mereka juga merasakan sebagiannya atas perbuatan yang mereka lakukan, supaya mereka kembali setelah terjadi akibat itu. Syukur kalau sebelum terjadinya akibat itu. Makanya perlu pakai ilmu. Tidak harus kita mengalami musibah, tapi kalau kita berilmu, kita belajar, maka kita bisa mencegah itu. Ini namanya mitigasi. Apakah bencana tetap terjadi? Dalam Quran tetap. Apakah kita semua akan diuji? Quran mengatakan semua diuji. Cuman kita bisa mendeteksi itu supaya tidak besar akibat yang ditimbulkan. Nah, inilah bencana non alam ini. Banjir dalam medsos itu pasti akan terjadi dari dulu, sejak Majapahit. Ada yang mengungkapkan itu, membela-bela pembalak dan orang yang memberikan izin. Ya, banjir itu sudah terjadi pada masa zaman tenggelam. Kalau kita tarik lebih jauh lagi, Nabi Nuh alaihissalam, itu pasti akan terjadi curah hujan begitu tinggi, padahal katanya belum ada pembalakan liar. Itu bela-belanya itu, ya, sampai segitunya, tidak punya rasa, ya. Nah, iya memang terjadi, cuman pelipat gandaan akibat itu karena ulah manusia. Keserakahan itu sudah diingatkan oleh Allah dalam Al-Quran. Orang tahu melu pengajian, sudah diingatkan sejak kita SD bahwa hutan itu harus dipelihara, harus dilindungi. Makanya ada hutan lindung. Hutan lindung juga diberi sama mereka dalam rangka apa? Cuan. Kasih izin itu apa kemudian gratis? Coba kalau diusut itu ketemu itu. Saking jengkelnya, saking marahnya kita setelah kita lihat akibat yang terjadi pada saudara-saudara kita. Ya, kerakusan, keserakahan, sehingga bebal. Jadi Al-Quran sudah kasih tahu, sains sudah kasih tahu, seniman itu juga sudah kasih tahu. Dari artis, bintang film, Harrison Ford, ya, pemeran Indiana Jones, kemudian ada artis musik, sudah diingatkan semua. Tapi itulah, sekali lagi bebal. Jadi sudah berbagai macam cara. Karena cuan itu, karena uang, gelap mata, tutup telinga, izin saja, kasih. Nah, itulah setannya bekerja, golek konco itu, ya. Nah, jadi harus kita ingatkan seperti ini. Wa ma asobakum mim musibah fa bima kasabat aidikum. Tidak ada yang terjadi musibah yang menimpa kalian itu kecuali hanya karena tangan-tangan kalian juga. Cuman hebatnya Allah itu wa ya'fu an katsirin. Tapi Allah itu ingin ampuni kebanyakan dari kita. Makanya saya katakan di awal, ya. Jadi ini mungkin cara Allah, bentuk kasih sayang Allah. Tidak semua musibah itu akibat kedurhakaan kita. Ya, diampuni. Dijadikan syuhada, syahid di sana, ya, dimasukkan ke dalam surganya. So, kalau misalnya mau jujur hitung-hitungan berapa banyak antara dosa yang kita lakukan dengan pahala yang kita lakukan, bisa kaget kita. Ya, survei tentang dosa-dosa yang kita lakukan. Itulah pentingnya hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Ya. Ya, ada yang mengatakan ini dari Umar. Saya cek karena saya kan orang hadis, saya lihat bukan dari Umar. Masalahnya bahasanya apa namanya? Tapi ini bagus. Hisablah dirimu sebelum kamu dihisab nanti. Kalau sudah dipanggil oleh Allah sudah telat. Orang-orang yang membuat kerusakan mau taubat, mau kembali, hanya ingin membuat sodako, angkut beras,
ya angkut beras, acting, shooting. Apa dia masih ada di sini? Masih ada di sana? Tidak. Ya, kita marah kalau dalam soal ini. Pak Muhammadiyah enggak peduli, ya, enggak peduli. Siapapun yang melakukan kesalahan, bebal, tidak mau mendengar ayat Allah, peringatan Allah, ya kita harus speak up, ya. Nah, kemudian, ada yang mix ini yang saya katakan tadi, mix bencana alam akan terjadi, tapi pelipat gandaan akibat itu yang yang terjadi akibat tangan-tangan manusia. Nah, kemudian ada ini juga nih peringatan dari Allah luar biasa akibat kesombongan, kekufuran dan pembanggangan manusia terhadap para nabi dan ajaran yang dibawakannya. Seperti umat Nabi Saleh dan Nabi Syuaib alaihissalam. Nabi Saleh alaihissalam itu telah memperingatkan kaum Samud yang tidak mau beriman, tidak mau mendengar peringatan karena sombong, istakbaru. 2 kali ayat istakbaru karena merasa besar, merasa sombong disebutkan dalam Al-Quran. Satunya lagi wa'atau an amri rabbihim, juga sama artinya itu, kesombongan. Ya, mereka lalu membuat kerusakan, bertindak bodoh, bertindak tidak proporsional dengan memahat tanah datar, memahat gunung untuk dijadikan istana, rumah, pabrik di atas gunung. Ya, tattahiduna min suhuliha wa kusuran wa tanhitunal jibala buyuta fadkuru ala Allahi wala ta'saw fil ardi mufsidin. Quran surat 7 ayat 74. Kamu dirikan istana-istana di tanah yang datar, kamu pahat gunung-gunungnya untuk dijadikan rumah, maka ingatlah nikmat-nikmat Allah. Wala ta'saw fil ardi mufsidin, janganlah merajalela di muka bumi sebagai kaum perusak. Ya, kita orang beriman, ya, itu harus menjadi orang yang bisa memberikan manfaat kepada diri kita, keluarga kita, dan orang sekitar kita. Syukur untuk dunia, ya. Nah, itu dalam hadis sahih riwayat Bukhari Muslim disebutkan ketika para gembala bertindak tidak proporsional, bukan ahlinya, berlomba-lomba membangun gedung-gedung pencakar langit, gedung tinggi. Itu dicarikan sebagai salah satu tanda kiamat. Kematian seperti ini kan seakan kiamat kecil. Komentar orang yang terkenal, ya, ada yang dituntunkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ketika kita mendapatkan kesusahan, itu yang diingat adalah Allah. Ya, yang diingat adalah Allah, mentauhidkan Allah. Apa zikirnya? Ya, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu indal karbi. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa ketika mendapatkan kesusahan. Ya, doanya itu la ilaha illallah, kembali mentauhidkan Allah. Ya, tidak ada Tuhan selain Allah. Al-Azimul Halim, yang maha agung lagi maha lembut. La ilaha illallah Rabbul Arsyil Azim. La ilaha illallah Rabbus Samawati wa Rabbul Ard wa Rabbul Arsyil Karim. Rawahul Bukhari. Ini zikirnya. Jadi bencana yang paling berat itu ketika kita jadi kufur lantaran musibah itu. Kita tinggalkan akidah kita, ya, kita tinggalkan keyakinan kita yang sudah benar. Itu bencana terberat. Ketika kita tidak mau sujud lagi ketika mendapatkan bencana. Saudara, kita lihat beberapa shootingan di situ, video terbaik tahun ini. Dalam situasi bencana yang luar biasa, ada orang-orang yang mengambil sajadahnya,
Ada yang tidak karena tidak ada lagi sajadah, hanya sholat dengan pakaian yang ada. Boleh, darurat boleh. Tapi yang luar biasa dari banyak kejadian itu, tetap sujud, pasrah total kepada Allah, tidak meninggalkan Allah. Itu yang penting. Ketika terkena musibah kemudian meninggalkan Allah, itulah bencana sesungguhnya. Ya, itulah bencana sesungguhnya. Na'udzubillah min dzalik. Nah, itu luar biasanya itu. Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara, dia tetap sujud. Ya walaupun sebagiannya meratap, tidak menerima takbir ini. Ya. Nah, itu kira-kira. Kemudian kita lihat lagi misalnya ayat-ayat Allah itu. Ini. Fa'auful kaila wal mizan. Penuhi timbangan itu, takaran itu penuhi. Wala tabkhasun nasa asya'ahum. Jangan kamu kurang-kurangi ya timbangan itu. Misalnya kalau misalnya ngecor buat bangunan, itu kan sudah ada takarannya. Ukurannya sudah ada. 31, kapan kemudian dibuat 51, tidak semuanya 51. Ya. Campuran ini semen dengan pasir. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi setelah Allah memperbaikinya. Jadi alam ini seperti yang sering saya katakan, itu sudah sunnatullah, diciptakan dengan ketentuan Allah, bisa merehabilitasi dirinya sendiri asal tidak dihabisi. Kalau dihabisi dengan tambang susah. Ya, makanya ada yang kemudian menuduh para pembela lingkungan ini dengan wahabi lingkungan. Itu sebelum kejadian ini. Karena pertanyaannya sebenarnya benar. Ada enggak setelah ditambang begitu, kemudian setelah itu bisa direhabilitasi lagi, bisa direboisasi lagi? Bukannya menjawab, malah dibalikin. Ini pemikiran teologinya wahabi lingkungan kayak begini. Maunya hanya Quran sunnah saja. Quran sunnah saja. Ya padahal itu kan dasar pokok. Quran sunnah, kembali kepada Quran sunnah bukan berarti melupakan sains, melupakan ilmu pengetahuan. Kita juga konsultasi lah ya kepada ahlinya. Nah itu. Dzalikum khairul lakum, itu lebih baik bagimu in kuntum mu'minin, jika kamu benar-benar beriman. Jadi kalau kita melakukan pengrusakan alam, tidak kemudian merehabilitasinya, kalau hutan mereboisasinya kembali, dipertanyakan keimanannya. Ya, dipertanyakan keimanannya. Jadi hati-hati, jangan-jangan kita termasuk di sini. Kalau dalam peristiwa yang lalu, wala ta'saw fil ardi mufsidin, jangan kamu bertebaran di muka bumi sebagai perusak. Ya. Nah, kalau sudah terjadi seperti ini, ya tidak hanya menimpa orang yang melakukan pengrusakan, kezaliman, tapi semua kita terkena. Ya, cuman hebatnya itu orang mukmin itu menghadapinya dengan sabar dan dia kembalikan kepada Allah, dia tetap pegang imannya, dia tetap sujud di hadapan Allah. Kita itu yang disebut sebagai ujian kesabaran. Jadi pasti kena. Cuman bagaimana kita mensikapinya. Ya. Nah, sementara ada orang yang zalim. Wattaqu fitnatan la tusibannal ladzina dzalamu minkum khassah. Kata Allah, takutlah kepada bahaya, fitnah yang tidak akan hanya menimpa secara khusus orang-orang yang zalim di antara kalian. Semuanya kita kena akibat kezalimannya. Jadi di mana letak kesalahan kita? Kita tidak pernah ribut dengan orang yang merusak alam. Kita tidak pernah komen ya di medsos, di mana-mana mengajarkan anak kita. Akhirnya terjadilah seperti ini. Harusnya kita ribut. Ya, karena apa? Tauhid kita hidup. Ya, ini namanya tauhid alam ini. Ya, mengesahkan Allah dengan cara memelihara alam semesta. Makanya ribut kalau ada pengrusakan seperti itu. Ya sampaikan tentu dengan cara yang baik-baik dulu. Kalau tidak, ya kita harus ribut di medsos itu. Ya, tapi jangan keributan itu membuat kerusakan yang lebih besar.
Ya. Nah, gitu kira-kira. Kemudian hanya saja kalau orang beriman kena musibah bisa menjadi pengurang dan pembersih dosa-dosanya. Ma min syai'in yusibul mu'min fi jasadihi yu'dhihi. Tidak ada sesuatu pun yang menimpa seorang mukmin di badannya yang menyakitinya illa kecuali kaffara bihi anhu min sayyiatihi. Kecuali itu menjadi kafarah, penghapus kesalahan-kesalahannya, dosa-dosa yang telah dilakukannya. Jadi itu bisa menghapuskan dosa-dosa kita. Makanya kadang-kadang ada yang terkena musibah, itu salah satu sunnahnya itu adalah tohurun, insya Allah, ya, la ba'sabi, tidak ada masalah. Ini akan menjadi pensuci kita ketika kena musibah. Nah, terakhir, terus apa yang kita lakukan? Ya, tegakkan hukum. Kalau kita bantu saudara kita, nah kita undang lagi lazismu untuk kasih bantuan karena masih sangat berat yang menimpa mereka. Kita doakan mereka. Tadi kita sudah doakan. Ya, kemudian ya kita bantu apa yang bisa kita bantu, serahkan sama ahlinya. Ya, kalau misalnya langsung dikirim tidak tahu ini nanti manfaatnya apa. Jadi lebih bagus lembaga yang mengatur itu. Kadang softtek yang tidak kadang selimut. Ya, tidak semuanya Indomie. Ya, karena Indomie tidak bisa untuk selimut. Ya. Jadi itu tidak semuanya itu. Jadi ada yang bahan makanan, ada beras. Itu yang mengatur itu adalah lembaga MDMC yang ahlinya, yang mendapatkan pengakuan dari dunia. Ya, mudah-mudahan juga diakui di akhirat sebagai bentuk kebaikan kita. Ya, kemudian kalau dalam masalah ibadah boleh orang pakai sholat pakai pakaian yang melekat saja. Ya, kalau bersuci adanya air itu, ya sudah bersuci pakai itu saja, atau tayamum. Ya, atau tayamum itu juga boleh. Ya. Kemudian apalagi boleh menjamak sholatnya karena dia bukan musafir, jadi tidak boleh qasar karena qasar itu hanya untuk musafir. Berapa lama? Maksimal 19 hari. Ya, kemudian jika lupa sholat karena sibuk atau tertidur, kelelahan, pingsan, maka bisa diqadha, diganti sholatnya saat dia mengingatnya. Ya. Ya, alhamdulillah, matur nuwun dari Lazismu UMY. Kalau ada silahkan, ya kemarin terkumpul sekitar 14 juta. Ya. Selama kita masih diberikan oleh Allah, kita tetap bantu gitu. Nah, itulah peran Kopi Ngaji, jamaah Kopi Ngaji, ya, yang punya rasa dan kepedulian terhadap saudara-saudara kita yang terkena musibah. Ya, kemudian tidak memaksakan diri kalau itu misalnya pas puasa untuk puasa saat bencana. Ya, kemudian sholat jenazah atau sholat gaib bagi korban wafat atau hilang. Kalau hilang itu sudah beberapa hari, sudah pakai minggu ini, ya diduga kuat dia sudah meninggal dunia, sudah dipanggil oleh Allah, ya, untuk kembali kepadanya. Ya, kita sholat gaib. Kemarin ada yang tanya, apakah sampai berapa lama sholat gaib itu terjadi? Di mana ya semalam itu ya? Al-Aman ya? Pertanyaannya bukan Al-Aman. Kemarin empat ceramah jadi lupa. Saya maaf. Iya. Waktu itu saya jawab Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Oh, bukan. Rumah sajadah. Ya, rumah sajadah. Kemarin sore bedah buku, ada yang tanya tentang sholat gaib sampai berapa lama. Anak-anak ya, tapi luar biasa pertanyaannya. Ya, yang melayani kopi Anda itu dari kopi rumah sajadah. Silahkan Anda boleh melarisi itu. Ya, karena mencerdaskan otaknya anak-anak kita. Pertanyaannya sampai berapa lama? Saya sebutkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah mencari mana marbot yang biasanya bersih-bersih itu. Sudah meninggal Nabi, kulit hitam, ya. Ya, tidak ganteng, tapi di mata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini manusia mulia, membersihkan masjid, membuat masjid jadi menarik, banyak orang yang ke sana. Kemudian pada sudah beberapa saat dia meninggal itu, tunjukkan makamnya, saya mau sholat di kuburannya. Itulah sholat gaib.
Ada raja dari Afrika juga itu meninggal, dikabarkan, karena di hadis itu tidak ada yang menginformasikan ada yang menyolatkan atau tidak, tapi Nabi SAW menyolatkan itu, menyolatkan. Ada yang mengatakan tidak menyolatkan. Kalau sudah ada yang menyolatkan, nanti pikirnya tidak boleh lagi kita sholat gaib. Kata siapa? Itu kan hanya informasi tidak lengkap. Kita tahu agama rakyat itu ikut agama rajanya. Kalau rajanya Islam, rakyatnya ikut Islam gitu. Karena itu panutan. Nah, sehingga tetap ada yang nyolatkan di sana, tapi kita di sini menyolatkan. Maka tarjih Muhammadiyah mengatakan tetap dibolehkan sholat gaib. Ada ulama besar, misalnya di Jakarta, kita tidak sempat ke sana, di Sulawesi, di Kalimantan, nah kita bisa sholat gaibkan di sini, ya, di tempat ini. Tidak perlu ke sana melayat, ya, karena waktunya juga. Matur nuwun, mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya serahkan untuk tanya jawab 1-2, monggo.